Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin sahabat jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama kita untuk kita semuanya yang mungkin merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih sering mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat, dan mungkin bahkan malah tidak melaksanakan sholat sama sekali. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat ya, bahkan secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksudnya lalai dari sholatnya? Dia sudah sholat ya, tapi sholatnya asal-asalan. Nah, orang yang sholatnya tidak khusyuk ya, orang yang sholatnya mungkin kadang-kadang dia lakukan ya terlambat atau mendatanginya dengan malas-malasan, atau mungkin ketika menjalankan sholatnya itu dilaksanakan dengan buru-buru, tidak fokus, bahkan mungkin cenderung diakhir-akhirkan, sengaja mengakhirkan sholat. Nah, ini termasuk dari yang tadi itu, melalaikan sholatnya. Bahkan mungkin ketika mau wudhunya tidak sempurna, hanya sekedar membasuh wes cepet-cepet ya, akhirnya banyak sekali rukun wudhu yang tidak terlaksana, padahal wudhu salah satu dari syarat sahnya sholat. Maka orang yang seperti ini ya, sholatnya itu digolongkan di antara orang-orang ciri kemunafikan. Jadi kalau orang-orang yang seperti itu masuk dalam golongan orang-orang yang punya ciri-ciri kemunafikan, yaitu dia malas dalam ibadah sholat. Jadi bukan dia tidak sholat, malah dia sholat, ibadah sholat. Nah, cuman dia tidak melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan gembira, dengan senang. Ya, ibaratnya kalau kita sendiri ketemu dengan orang yang kita cintai, kita sayangi, tentu kita akan senang ketika sering berjumpa dengannya. Nah, dalam hal ini sholat ya, sholat itu kan pertemuan antara seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Robnya. Tapi kalau dia malah tidak mau ketemu, cenderung malas-malasan, cenderung ogah-ogahan, seakan-akan tidak butuh ya, ini naudzubillah. Dalam surah An-Nisa itu disebutkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala, yang apabila ya mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala. Kusala itu bermalas-malasan ya. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk yang bermalas-malasan? Bagaimana dengan sholat ya sunnah-sunnah kita ya? Maka yang paling utama kalau kita bicara tentang sholat, yang utama dulu deh, yang mungkin ya sholat 5 waktu ya, kita lihat bagaimana sholat 5 waktu sudah kita jalankan dengan baik, atau mungkin masih sering malas-malasan ya. Jangan sampai kita seperti ini, termasuk dari ya orang-orang ciri-ciri orang munafik tadi, yang ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdirinya dengan malas-malasan, acuh-acuh, aduh, kayak orang gak niat gitu kan. Nah, itu tahu, dan Allah maha tahu, oh hamba ini tuh benaran tulus atau tidak. Senang gak ketika dia berhadapan denganku? Senangkah dia ketika aku panggil untuk bertemu ya? Karena kan kalau ibadah yang ada panggilannya itu, salah satu yang paling sering itu adalah sholat ya. Dipanggil kita 5 waktu, 5 kali dalam satu hari satu malam,
hanya untuk kembali kepada Allah, sujud kepada Allah, minta kepada Allah. Ya. Maka bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik ketika kita ya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam dan seisinya ini tidak baik. Gimana kita minta sesuatu kepada Allah? Gimana kita ingin minta dimudahkan dalam segala urusannya? Padahal Allah lah yang pemilik segala urusan. Bagaimana kita ingin supaya bahagia dunia dan akhirat, padahal kepada zat yang punya dunia dan nanti di kehidupan akhirat itu Allah kita tidak dekati ya, kita tidak taati, tidak senang bertemu dengannya, tidak senang sujud dan dekat dengannya ya. Tentu ini tidak ingin kita menjadi seperti itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, ingat bahwa sholat itu adalah amal pertama yang akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita meninggalkannya. Ya, jangan sampai kita meninggalkannya. Ada salah seorang ulama ya yang terbaru ini mengatakan, mau berkali-kali orang itu didoakan ya, bahkan mungkin kita tahlilkan, kita hadiahkan doa kepadanya, pahala kepadanya, tapi itu tidak bisa menghapus dosa meninggalkan sholat. Saking ya, beliau mengatakan saking pentingnya ibadah sholat ini. Maka naudzubillah, jangan sampai kita menjadi golongan yang seperti itu. Jangan sampai doa-doa saudara-saudara muslimin kita ini tidak sampai kepada kita ya. Nah, jangan kita ini termasuk orang yang munafik, karena orang munafik itu nggak bisa didoakan, apalagi cenderung kepada kafir, menganggap sholat itu tidak wajib. Itu naudzubillah ya. Maka sahabat sekalian, usikum wa nasibakallah, saling mengajak, mari ayo kita jaga sholat kita, apapun kondisi kita, apapun profesi kita ya, sesibuk apapun kita sholat ya. Yang paling utama di awal waktu berjamaah, yang paling utama. Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa, agak di akhir-akhir waktu nggak masalah ya. Yang penting tetap sholat. Mau kita ini dalam keadaan yang kurang baik ya, penuh dosa, nggak masalah, justru malah bagus. Allah senang ketika orang itu penuh dengan maksiat kemudian datang kepada Allah ya dengan kejujurannya ya, memohon ampunan kepadanya. Allah lebih senang dengan gitu, dengan cara sholat ya. Usikum nasihatallah ya, semoga nasihat ini bisa kita amalkan, bisa kita dengarkan, dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang menjaga sholatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.